Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian kelas 10? Kita kembali di mata pelajaran sejarah Indonesia. Berjumpa dengan saya Pak Mahfur yang mungkin minggu lalu bersama Pak Ilham telah menjelaskan tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia atau ke Nusantara, karena pada waktu itu belum ada Nusantara. Akibat adanya masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara tersebut, maka muncullah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Hari ini kita akan berbicara kerajaan mana saja yang bercorak Hindu dan Buddha. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Kerajaan Kutai ini dibuktikan adanya dengan ditemukannya yupa yang ditulis pada abad ke-5 Masehi. Dari yupa ini diketahui bahwa raja yang memerintah adalah Mulawarman, anak Aswawarman dan merupakan cucu Kudungga. Nah, pengaruh Hindu-Buddha ini diperkirakan masuk setelah Kudungga memerintah, yaitu tepatnya pada masa Raja Aswawarman ini. Pengaruh Hindu mulai masuk ke Kutai Kartanegara. Kutai tepatnya ya, Kutai. Letak kerajaan Kutai ini di Kalimantan Timur, di pedalaman Kalimantan, di hulu Sungai Mahakam. Yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Ini adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia yang terdapat di Jawa Barat. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya prasasti-prasasti antara lain Citarum, Kebun Kopi, Jambu, Pasir Awi, Muara Cianten, Tugu, Lebak Munjul, dan lain sebagainya. Juga disebutkan dalam berita Cina yang mana Tarumanegara disebut dengan Tolomo. Kerajaan Tarumanegara diperintah oleh Raja Punawarman yang merupakan raja yang paling baik waktu itu ya, yang memerintah selama kerajaan Tarumanegara. Dan juga adanya pengaruh dari luar negeri yang menyebabkan kerajaan Tarumanegara ini menjadi kerajaan besar pada waktu itu. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar di kawasan Asia Tenggara yang menguasai perairan barat Nusantara sejak abad ke-7 hingga abad 15. Dan keberadaan kerajaan Sriwijaya ini banyak diungkap di berbagai prasasti dan berita. Antara lain prasasti Kadukan Bukit, Talang Tuwo, Telaga Batu, Kota Kapur, Ligor, Palas Pasema, Karangbrahi, dan lain sebagainya. Juga berita-berita yang berasal dari Cina maupun dari India. Kenapa kerajaan Sriwijaya ini mampu bertahan lama dan menjadi kerajaan besar pada waktu itu? Antara lain sebabnya adalah letaknya yang strategis, berada di jalur perdagangan Cina dan India di Selat Malaka. Kemudian Sriwijaya telah menguasai Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaka. Kemudian hasil bumi yang banyak, terutama rempah-rempah dan emas. Hal yang menyebabkan Sriwijaya mengalami kemunduran di abad ke-12 antara lain kota Palembang yang jauh dari dari pantai akibat adanya pengendapan lumpur. Kemudian Sriwijaya pendapatan pajaknya mulai berkurang karena kapal yang datang ke Sriwijaya juga berkurang, perekonomian yang lemah yang mengakibatkan Sriwijaya tidak mampu mengontrol lagi daerah kekuasaannya. Akibatnya daerah-daerah kekuasaannya berusaha untuk melepaskan diri.
Dan juga adanya serangan dari kerajaan lain, khususnya kerajaan India pada waktu itu. Kemudian kerajaan lain yang bercorak Hindu di Indonesia adalah kerajaan Mataram kuno yang terletak di Jawa Tengah, yang di tempatnya di daerah Kedu ya, sekarang Magelang dan sekitarnya, yang dikelilingi oleh beberapa gunung, Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, Lawu, Sewu, ya, dan juga sungai yang mengalir di sekitarnya seperti Progo, Elo, Sungai Bogowonto dan lain sebagainya, yang menyebabkan daerah ini menjadi subur. Kerajaan Mataram didirikan oleh Sanjaya, yang ibu kotanya berada di Medang, di Pohpitu. Kemudian menjadi kerajaan besar yang berkembang karena para raja-rajanya juga arif dalam memimpin, kerjasama antara kaum bangsawan dan para Brahmana juga berjalan dengan baik, wilayah kerajaannya yang subur, umat Hindu, umat beragama, Buddha juga rukun, tidak ada pergesekan, dan jalinan dengan kerajaan-kerajaan dari luar seperti Sriwijaya, Siam, India dan lain-lain. Kemudian pada tahun 907 kerajaan Mataram ini dipimpin oleh Raja Balitung. Inilah mencapai puncak kejayaannya dan kekuasaannya meliputi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tetapi lama-kelamaan kerajaan ini semakin mundur karena posisinya yang meskipun subur tapi tidak strategis. Karena zaman sudah berubah, kerajaan Mataram tidak memiliki pelabuhan sehingga sulit berhubungan. Kemudian adanya bencana alam terutama meletusan Gunung Merapi, dan perebutan kekuasaan di internal kerajaan juga terjadi dan juga mendapatkan ancaman dari Sriwijaya. Sehingga akhirnya kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah ini dipindah oleh Empu Sindok ke lembah Sungai Brantas di Jawa Timur. Kemudian kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Timur ini dipindahkan ya dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur oleh Empu Sindok dari Jawa Tengah. Hal tersebut disebutkan dalam Prasasti Parada dan Prasasti Anjuk Ladang. Ini kerajaan Mataram kuno ini berada di daerah Watugaluh ibu kotanya. Seperti yang disebutkan di Prasasti Anjuk Ladang. Kemudian kalau menurut Prasasti Tatian, ibu kota Mataram kuno ini di Tamlang yang diperkirakan di sekitar Jombang, Jawa Timur. Raja-raja yang memimpin antara lain Empu Sindok, Sri Syana Tunggawijaya, Dharmawangsa, dan Airlangga. Di masa Dharmawangsa ini terjadi pembangunan yang cukup pesat di masanya, terutama pembangunan irigasi dan juga pembangunan pelabuhan. Ada 2 pelabuhan utama yang dibangun, yaitu Pelabuhan Ujung Galuh di Surabaya dan Kambang Putih yang ada di Tuban. Jadi Tuban ini eksistensinya sejak zaman Dharmawangsa dan Airlangga. Bahkan dulu konon katanya menurut Pram, di pantai Bum Tuban itu terdapat patung Airlangga yang sangat besar sebelum akhirnya dirobohkan pada masa kedatangan bangsa Portugis di Tuban pada waktu itu, karena terjadi peperangan, Tuban diluluh lantakkan oleh Portugis. Itu patung Airlangga itu akhirnya roboh terkena mungkin meriam atau apa dari bangsa Portugis. Setelah masa Airlangga, kerajaan Mataram kuno ini dibagi menjadi 2. Karena putra Airlangga ada 2, maka dibagi 2, dibagi menjadi kerajaan Jenggala yang beribu kota di Kahuripan dan kerajaan Panjalu atau Kediri dengan ibu kota di Daha. Tuban waktu itu termasuk wilayah kerajaan Kahuripan atau Jenggala. Pada masa kerajaan Kediri ini ada beberapa raja yang berkuasa, dan yang paling besar adalah
Raja Kameswara yang mencapai puncak kejayaannya, dan terakhir adalah Raja Kertajaya. Pada tahun 1222 Raja Kertajaya ini berselisih dengan kaum Brahmana yang kemudian meminta perlindungan kepada Ken Arok, kaum Brahmana, dan yang menyebabkan akhirnya Ken Arok berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya, dan dengan demikian masa kerajaan Kediri sejak saat itu berakhir dan diganti kerajaan Singasari. Singasari ini adalah di daerah Malang, Jawa Timur, yang memiliki pelabuhan bernama Pasuruan, dan kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok atau Ken Angrok yang bergelar Sang Ranggah Rajasa Sang Amurwabumi. Ini disebutkan di Pararaton, Negara Kertagama, dan prasasti-prasasti yang lainnya. Raja-raja yang pernah berkuasa di Singasari antara lain adalah Ken Arok, Anusapati, Tohjaya, Wisnuwardana, Kertanegara, dan lain sebagainya. Raja Kertanegara ini adalah raja terakhir dan merupakan raja yang mampu membawa Singasari menuju kejayaan. Ini adalah Kertanegara sebelum akhirnya Kertanegara diserang oleh Jayakatwang dari Kediri. Yang selanjutnya menantu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya inilah yang akhirnya membalas Jayakatwang dengan bantuan tentara Mongol dan akhirnya mendirikan kerajaan Majapahit. Ada hal yang menarik pada masa Kertanegara ini. Pada waktu itu Kaisar Cina yang bernama Kubilai Khan ini mengirimkan utusan kepada Kertanegara atau Singasari agar Singasari mengakui kekaisaran Kubilai Khan. Namun menariknya utusan yang bernama yang dipimpin oleh Mengci ini, dia akhirnya dipotong telinganya oleh Kertanegara yang menyebabkan akhirnya Kubilai Khan mengirimkan pasukan yang sangat besar untuk menyerang Jawa pada waktu itu, dan waktu pasukan itu tiba di Jawa tahun 1293, Raja Kertanegara telah meninggal dunia akibat diserang oleh Jayakatwang dari Kediri. Setelah kerajaan Kediri ini, terutama kerajaan Jayakatwang, atas bantuan tentara Mongol dan juga Bupati Sumenep yaitu Arya Wiraraja, Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara ini melakukan serangan terhadap Jayakatwang dengan bantuan tentara Mongol. Yang akhirnya Raden Wijaya mampu membentuk sebuah kerajaan di hutan tarik yang disebut Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan terbesar yang bercorak Hindu-Buddha yang pernah ada di Indonesia atau di Nusantara. Banyak hal yang menyebabkan Majapahit ini menjadi besar, antara lain pada waktu itu Majapahit sudah menyadari pentingnya peran dunia internasional, sehingga pelabuhan-pelabuhan Majapahit sangat bagus pada waktu itu, hingga pedagang-pedagang banyak yang singgah di pelabuhan-pelabuhan Majapahit. Kemudian memiliki raja-raja yang kuat dan tangguh pada waktu seperti Raden Wijaya, Hayam Wuruk, dan Patih Gajah Mada, dan seterusnya. Faktor lain yang menyebabkan kerajaan Majapahit menjadi besar adalah tidak ada lagi pesaing kerajaan besar di Nusantara. Sriwijaya semakin lemah karena serangan Cholamandala dari India, kemudian Kediri juga telah takluk, sehingga di luar Majapahit kerajaan-kerajaan ini sudah mulai melemah, sehingga Majapahit merupakan kerajaan yang paling kuat pada waktu itu. Struktur pemerintahan Majapahit juga sudah merupakan struktur termodern pada masa itu dengan sistem kerajaan federal yang teritorinya luas sehingga tidak ada teritorial, dan sentralisasinya ada di Majapahit, dan kerajaan-kerajaan di bawahnya itu merupakan tanah perdikan yang hanya menjadi
bawahan Majapahit dan di bawah perlindungan Majapahit. Raja-raja yang memimpin Majapahit antara lain Raden Wijaya 1293 sampai 1309, Sriwijaya Negara 1309 1328, Tribuana Tunggadewi 1328, kemudian Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 dan Wikramawardhana. Dan setelah itu masih ada beberapa raja lagi yang disebut dengan Raja Brawijaya. Kemudian peninggalan-peninggalan Majapahit juga sangat banyak berupa peninggalan bangunan seperti candi-candi, juga karya-karya sastra antara lain Negara Kertagama, kemudian Sutasoma, Arjuna Wiwaha, Kunjarakarna dan Pratayajna. Pada zaman Majapahit ini Nusantara konon katanya pada zaman Gajah Mada menjadi satu di wilayah Panji Merah Putih, yaitu Panji Majapahit. Setelah itu setelah Hayam Wuruk dan disusul kemudian raja berikutnya terjadi kemunduran di Majapahit karena memang tidak ada lagi raja yang sekuat Hayam Wuruk. Juga terjadi perang saudara, yaitu perang Paraigere yang berlangsung 5 tahun yang dilakukan oleh Wirabumi, dan juga Girindrawardhana yang akan melakukan pemberontakan kepada Majapahit. Di samping itu masuknya agama Islam sejak zaman Kediri menimbulkan kekuatan baru yang menantang kekuatan Majapahit. Banyak bupati di wilayah pantai yang masuk Islam karena kepentingan dagang dan justru berbalik melawan Majapahit. Kerajaan-kerajaan itu tentu membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha atau kebudayaan India yang di Indonesia. Antara lain kepercayaan agama juga menjadi pengaruh ya. Yang sebelumnya beragama kejawen atau disebut dengan animisme, dinamisme gitu ya kira-kira. Kemudian berubah menjadi Hindu-Buddha. Pemerintahan politik juga berubah. Kebudayaan, kesenian, seni bangunan, seni patung, sastra juga sangat berpengaruh. Kemudian ilmu pengetahuan, munculnya tahun Saka ya, itu juga pengaruh dari Hindu-Buddha. Dan juga pendidikan, terutama pendidikan agama. Mungkin bahkan setelahnya itu pun, setelah zaman Hindu-Buddha, zaman Islam masih ada pengaruh Hindu-Buddha di sana. Seperti pondok pesantren itu adalah merupakan pengaruh Hindu-Buddha yang kemudian diadopsi oleh umat Islam. Demikian materi hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih, tetap semangat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.